Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar digital dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat. Namun, beberapa raksasa teknologi Amerika Serikat justru malah lebih memilih berinvestasi lebih besar di negara-negara tangga seperti Vietnam dan Malaysia. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi panas banget dan bikin kita mikir. Kenapa sih Apple, Tesla, dan Nvidia lebih milih Vietnam sama Malaysia buat investasi, tapi kok ragu-ragu banget masuk ke Indonesia? Padahal Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah dan pasarnya gede banget. Tapi, kenapa kita selalu kalah saing sama mereka? Contoh Elon Musk udah pernah ke Bali untuk ketemu langsung sama Presiden Jokowi. Tapi akhirnya, duit mereka malah parkir di Malaysia. Ada apa nih? Apa yang salah sama kita? Stay tune ya, karena ini bakal jadi diskusi yang bikin lo paham apa aja yang sebenarnya harus kita perbaiki. Chapter 1, data yang bikin kita mikir keras. Guys, Apple baru aja ngumumin komitmen investasinya di Indonesia. Angkanya gede, 1 miliar dolar, atau kalau dirupiahin sekitar 15,9 triliun rupiah. Mereka mau bangun pabrik di Batam mulai tahun 2026. Kedengerannya bagus kan? Tapi, guys, kita jangan langsung bangga dulu. Coba bandingin sama Vietnam. Sejak 2019, Apple udah investasi 255 triliun rupiah di sana. Nggak cuma itu, Malaysia juga nggak mau kalah. Mereka dapat komitmen dari Amazon sebesar 96 triliun rupiah dan Google sekitar 32 triliun rupiah. Jadi, kalau dibandingin sama mereka, angka kita masih jauh banget. Kenapa investor lebih milih tetangga kita? Padahal, kita punya sumber daya alam melimpah, pasar gede banget, dan tenaga kerja yang lebih murah. Masalahnya di mana guys? Kita perlu sadar bahwa angka-angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah refleksi kepercayaan investor terhadap kita. Dan, jujur aja, kita masih kalah saing. Jadi, mari kita bongkar masalahnya di chapter berikutnya. Chapter 2, Regulasi dan Birokrasi yang Kusut. Masalah pertama yang bikin investor malas datang ke Indonesia adalah regulasi dan birokrasi kita guys. Berdasarkan laporan terbaru dari Bank Dunia tentang kesiapan regulasi tahun 2024, Indonesia punya skor 63,98. Sementara itu, Vietnam ada di angka 66,81. Artinya, mereka lebih gesit daripada kita. Presiden Jokowi sendiri pernah bilang, proses izin investasi di Indonesia bisa makan waktu sampai 260 hari. Guys, itu lebih dari 8 bulan. Bayangin aja, investor mana yang mau nunggu selama itu? Sementara di Vietnam, proses ini hanya makan waktu beberapa minggu. Jadi nggak heran kalau investor pada pergi. Kita punya regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang lambat, dan nggak ada kepastian. Bahkan pebisnis lokal aja sering ngeluh soal ini, apalagi yang asing. Chapter 3, ICOR dan Efisiensi Investasi. ICOR, alias Incremental Capital Output Ratio, adalah indikator buat ngukur efisiensi investasi. Gampangnya, makin kecil angkanya, artinya makin efisien investasi itu. Nah, ICOR Indonesia sekarang ada di angka 6,33. Sementara Vietnam di angka 4,5. Artinya investasi di Vietnam itu 30% lebih efisien daripada di Indonesia. Dengan duit yang sama, mereka dapat hasil lebih gede. Kenapa bisa begitu ya? Hal ini disebabkan biaya logistik di sini mahal banget, karena pelabuhan kita sempit, jalanan macet, dan bandara sering overload. Contoh coba lo ekspor barang dari Jakarta ke Singapura, biayanya bisa 3-4 kali lipat lebih mahal dibanding ekspor dari Vietnam. Boros banget kan? Dan masalah ini bikin perusahaan-perusahaan asing mikir 2 kali buat investasi di sini. Mereka maunya kerja gampang, dan gak ribet sama infrastruktur. Tapi di sini, jalanan macet, waktu tempuh lama, sehingga operasional mereka jadi makin mahal. Kalau kita mau bersaing sama Vietnam, maka kita harus berani benahin logistik. Jangan cuma bangun infrastruktur buat gaya-gayaan, tapi pastiin infrastrukturnya bikin efisiensi. Kalau enggak, ya wajar aja investor pada kabur. Chapter 4, Industri Lokal yang Keteteran. Guys, bagaimana kesiapan industri lokal kita?
Nah, ini dia yang bikin kita kadang rada minder lagi. Contohnya Apple ya. Lu tahu kan mereka butuh ratusan komponen buat bikin produknya. Di Vietnam, semua udah ready guys, karena industri lokal mereka solid banget. Sementara di sini, kita baru bisa nyediain 2-4 komponen aja. Sisanya ya harus impor, ribet kan? TKDN, alias tingkat komponen dalam negeri, itu sebenarnya kebijakan yang keren banget. Tapi masalahnya, kalau industrinya belum siap, ini kebijakan bisa jadi bumerang. Investor nggak mau ribet guys. Mereka maunya tinggal masuk, pasang mesin, bahan ready, produk jadi, ya udah gitu aja. Bandingin sama Vietnam. Mereka udah siap tempur, karena ekosistem mereka rapi banget, dan semua kebutuhan perusahaan kayak Apple tinggal ambil aja. Sementara di sini, ya kita masih baru mulai jalan, dan masih banyak yang harus dibenerin. Jadi intinya, kalau kita mau beneran bersaing sama Vietnam, tentunya kita harus perkuat dulu industri lokal. Jangan cuma teriak soal TKDN, tapi pastiin ekosistemnya juga ikut kuat. Kalau enggak, ya jelas susah buat narik investor gede buat masuk ke sini. Ayo guys, kita bareng-bareng bangun industri yang benar-benar bisa jadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Chapter 5, Kesimpulan. Jadi guys, kita semua tahu Indonesia punya potensi besar, tapi untuk benar-benar menarik investasi global, ada 3 hal yang harus kita benahin. Pertama, birokrasi yang ribet harus kita rampingkan, nggak ada lagi cerita izin makan waktu berbulan-bulan. Lalu, efisiensi investasi kita perlu di-upgrade. Kalau biaya logistik masih mahal, maka investor bakal terus lari ke negara tetangga. Terakhir, industri lokal kita harus dikuatin. Gak cuma bicara soal TKDN, tapi juga kesiapan rantai pasok biar investor gak mikir 2 kali buat masuk. Perubahan ini gak instan guys, tapi kalau pemerintah, pelaku usaha, sampai masyarakat semuanya kompak, gue yakin kita bisa bersaing sama Vietnam, Malaysia, bahkan negara maju lainnya. Ini semua nggak akan terjadi dalam semalam ya. Tapi kalau kita mulai sekarang, maka kita bisa bikin perubahan besar, karena Indonesia punya potensi gede. Kalau kalian ada ide keren, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel Si Karyawan Pintar. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap cerdas. Berkembang, meningkatkan skill dan motivasi untuk terus berkarya. Ayo tonton channel Si Karyawan Pintar, berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih, percayalah.